Maksud Pak Ugro, keterangan ahli dari mana sehingga ahli itu bisa kemudian menyatakan bahwa ini adalah bohong, ini adalah kebencian, ini adalah dusta dan seterusnya. Itu maksud Bapak ya? Bukan, keterangan ahli itu kan berkaitan dengan ijazah nih. Ya. Seharusnya pada saat ditangani di Dirtipidum Bareskrim tadi, ya, itu terbit SPDP, bukan sprint penyelidikan. Bukan, tadi Bapak mempermasalahkan gini, lalu keterangan ahli dari mana dia punya patokan untuk kemudian kan menyatakan pendapatnya dia, begitu? Dari lapor dong, ahlinya. Harus dari lapor? Lapor. Pada waktu itu pasti nggak ada lapor? Loh, karena masih penyelidikan, kenapa bisa memanggil orang lapor? Dalam penyelidikan itu tidak bisa. Gus Nur dan Bambang Tri maksudnya? Iya. Pada saat pemeriksaan ahli itu dari lapor menyatakan ijazah itu asli tidak. Harus dari lapor? Lapor. Oke, jadi pada waktu Bambang Tri dan Gus Nur tidak ada lapornya. Itu makanya saya bilang Pak Ugro harus baca putusannya. Karena kasus ini bukan kasus 263 Pak. Yang Bambang Tri dan Gus Nur itu kasusnya ujaran kebencian. Oke. Ya. Baru pencemaran nama baik dan apa namanya kegaduhan. Pasal 160 45A bukan itu putusannya. 263 harus dipahami itu. Nggak perlu lapor itu. Kalau 263 baru benar yang dibilang oleh beliau. Ini kan bukan 263 yang dibahas. Makanya pasal apa yang dituduhkan kepada dia itulah yang dibuktikan oleh jaksa. Gitu loh. Contohnya nih, sekarang pelapornya itu dasarnya dicemarkan nama baik, dasarnya apa? Tadi Bapak bilang, kan dasarnya apa? Dari mana? Bukan, pelapor melaporkan pencemaran nama baik itu dasarnya apa? Bukan. Salah. Kan bukti dia dong, alat bukti dia. Bukan, makanya Bapak baca pelapor itu melaporkan pencemaran nama baik. Dakwaan jaksa itu Bapak bukan dakwaan subsidiar, tapi dakwaan alternatif. Bukan, saya pengen tanya saja, pelaporan pencemaran nama baik itu dasarnya apa? Ada ujaran kebencian. Merasa dicemarkan nama baiknya dasarnya apa? Ujaran kebencian gitu loh. Bapak ujaran kebencian itu dasarnya apa? Pencemaran nama baik. Dasar ujaran kebenciannya dari mana? Oke. Mengenai dasar ujaran kebencian itu, Bang Aiman, ini kan ada ini gimana ini kalau ini mak ngomong terus nih saya diam ini. Udah, cukup. Udah kasih Om Mama aja yang ngomong. Oke, sama. Udah. Bisa diam nggak ini? Nah, ini saya harus tertib ya. Kalau Ibu nggak bisa tertib, saya terpaksa harus kurangi jumlah Ibu ya. Oke, sepakat ya? Oke, silakan Bang. Dari mana dasar ujaran kebenciannya? Oke, baik Bang Aiman. Tentu yang pertama dalam membuktikan suatu perbuatan tindak pidana itu jaksa penuntut umum melihat daripada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi ada 3 pasal yang dimintai pertanggungjawaban oleh jaksa penuntut umum di pengadilan dan diuji di pengadilan. Yang pertama terkait dengan 160 tadi. Soal apa itu? Ujaran kebencian, penghasutan, kan gitu. Terus ada lagi terkait dengan 45A. Oke, bicara ujaran kebencian, penghasutan, dasarnya dari mana? Penghasutan ini tentu penyidik melihat daripada peristiwa-peristiwa yang berlangsung ini apakah berkelanjutan atau tidak. Ya. Jadi penyidik melihat bahwasanya ada perbuatan. Bang, tunggu dulu nih. Setengah acara dia ngomong. Ini saya kapan saya ini gimana ini? banyak sesinya. Nanti Bang Rismon. Dijelasin dulu biar proses softwarenya sampai magabut. Dengar dulu. Nanti saya berikan kesempatan Bang Rismon. Silakan. Dari tadi dia aja yang ngomong. Nanti Bang Rismon. Udah ini saya kasih mic buat kau nih, biar kau bicara ini. Iya, dua-dua sini. Kita mau dengar. Bang, udah, lanjut. Oke, saya kasih. Dari mana dasarnya? Mereka nggak terima saya menyampaikan. Iya, oke. Dari mana dasarnya? Tadi Bang Aiman. di total ini 1 jam. Anda sendiri Nanti kau bicara setelah selesai acara di sini 50 jam. setengah jam. Kami kapan ngomongnya? Ini biar jawab dulu deh. Dari mana dasar ujaran kebenciannya dan penghasutannya? Ini kayaknya Bang Aiman mereka nggak terima sama saya nih. Makanya ini kasih dulu ke ini nih ke beliau. Soalnya dia nggak terima saya bicara. Di sini tuh ada 6 narasumber nih. 6. Dua yes, ekor. Tapi ini dialog Bang. Coba bayangkan. Ini dialog. Anda ngerti dialog nggak? 4 jam. Justru perdebatan ini memanas terkait dengan pernyataan daripada Pak Ugresono. Tidak ada due process of law.
Iya, itu kan yang biarkan harus dulu dia dijawab bicara, biar dulu. ini. Karena kalau saya berbicara serangan ini banyak kali Bang Eman. Dari Mama ratusan ribu di sana, dari siapa Rismonte. Oke, lanjut silakan. Jadi kan Singkat sudah, saja coba. silakan ya. Bung, Dia singkat kasih ya. kesempatan dulu. dia Tidak berbicara. dari mana? Jelas gini, Mas Dari Aiman. mana dasar? Saya orang awam saja melihat ketika Pak Presiden Prabowo memberikan Kepres nomor 17 tahun 2025 kepada 1.100 sekian ya, salah satunya termasuk Gus Nur. Itu diberi amnesti kan? Iya. Berarti apa? Ada sesuatu dengan putusan itu. Itu aja, berarti putusan itu salah, Sederhananya bermasalah. Itu aja. Saya orang bodoh dalam hukum aja tahu ada itu. Ya, itu aja udah. Clear, loud and clear. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, saya Lanjut, silakan. Udah. sebagai akademisi, ya sebetulnya masyarakat Indonesia bukan muak ya Ibu ya, sangat Jangan terpengaruh Bang, jangan terpengaruh. Ngomong aja. ya. Masyarakat Indonesia sudah jenuh dengan perkara yang terjadi saat ini. Ya, mestinya abang-abang, bapak-bapak yang selalu memberikan statement di semua televisi atau di media cetak maupun elektronik, berikanlah wawasan yang mendidik kepada generasi muda seperti kami. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Justru Kenapa? perdebatan ini mendidik karena ada yang mengatakan tidak ada due process of law, ada yang mengatakan ada. Kenapa tidak ada? Karena bagaimana kemudian bisa dinyatakan menghasut dan ujaran dan kebohongan kalau kemudian bukti awalnya tidak bisa dibuktikan apa yang dihasut, apa yang bohong. Ya, Itu jadi- kan pendidikan. Bentar Mas, Itu yang jadi harus biar saya diklarifikasi. teruskan terlebih dahulu. Ya. Jadi harapan kita sebagai praktisi maupun akademisi, kita menyongsong 2045 era emas ya. Jadi ini harus dipertimbangkan. Ini harus dipertimbangkan untuk Kejauhan Mas, sekarang masih 2025. Bukan Pak Roy Suryo. Ini sangat penting. Jadi nanti akan saya bahas. Ini sangat penting kenapa? Kita jangan terkontaminasi. Anak-anak muda dan para rekan-rekan mungkin mahasiswa-mahasiswa maupun masyarakat berkaitan dengan masalah ini ya yang dihadapi Pak Roy Suryo dengan yang lainnya. Saya kasih satu saja. Yang pertama adalah fakta Ponti Tiora dan Lex Karta dan Lex Striktika. Jadi di dalam hal itu tidak bisa kata-kata itu melebihi ya. Fakta itu harus melebihi kata-kata. Oke. Jadi di Lex Karta itu termasuk Striktika itu tidak bisa dianalogikan. Begitu juga dengan perkara ini. Saya sampaikan, saya selalu mengajar, saya sampaikan kita jangan terobsesi dengan perkara bergulir yang berkepanjangan saat ini. Jadi kalau dilihat dari perkara ini, wajar saja seorang yang memiliki ijazah, yang memiliki imunitas dan hak konstitusi, saya boleh memperlihatkan dan boleh tidak memperlihatkan. Itu pertama. Anda nggak ngerti Undang-Undang 14 tahun 2008 Bukan Mas. Bapak, bukan. Jadi begini. Bentar nih. Bentar, Pak Ini Roy Suryo. Jadi ada legal standingnya apa? ya, jadi begini Legal Pak. standingnya apa? Pembela Jokowi bukan? Saya tidak, saya sebagai akademisi. Lah iya, akademisi dari mana? Saya Akademisi dari luruskan. mana? Terangkan dulu Saya akademisinya. luruskan. Saya luruskan Dosen buat, di mana? Saya luruskan buat Pak Roy Suryo. Dosen di mana? Pak Pak Rizal- Anda nggak ngerti Undang-Undang 14 tahun 2008, kurang baca Anda. Bukan kurang baca. Anda kurang baca, udah jelas. Bapak begini, kasih Udah kesempatan jelas. saya Pak. Dengerin dulu. Iya. Mas Kasih Roy. kesempatan saya. Ya Mas Roy, kesempatan Mas Roy. kalau salah nggak usah kasih kesempatan, salah ini menyesatkan. Pak Nggak Roy, usah. Pak Roy Suryo tidak bisa menjustis seorang bersalah Iya. kalau belum ada putusan pengadilan. Saya tidak bisa menjustis, tapi sampaikan. saya menjustis. Bapak, Saya tidak nggak bisa. mengatakan Anda salah. Saya mengatakan Anda belum baca Undang-Undang 14. Bukan, tadi Bapak sampaikan 2008. Pak. Saya masih mendengar dan bisa mendengar. Iya, Anda belum baca Jadi Undang-Undang begini, 14 Pak. 2008. Pernah baca nggak? Iya, tentu Bapak. Oke, pasal 18 bunyinya apa? Iya. Ayat 2. Iya. Pasal 18 ayat 2 bunyinya Pak, apa? begini. Bunyinya apa? Bunyinya apa? Saya sampaikan, Bunyinya apa? Bapak seperti ini Ini kegaduhan. dosen nggak ngerti, nggak pernah Bukan. baca, ini nggak apa? Bapak, Udah Bapak nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Bapak Nggak usah. sudah kegaduhan dalam berpikir. Enggak. Kenapa?
terus terang saja, kita dalam perkara ini Bapak Ini dosen kurang baca, repot mahasiswanya kalau kayak gini. sudah ditetapkan Kampus sebagai mana? tersangka. Kampus Mohon maaf, mana? Pak. Anda kampus mana? Mohon maaf, Sebutin kita dulu. berikan Bapak kesempatan, kasih bentar, Mas kesempatan Roy. kepada Iya, saya. sebutan dulu kampus mana biar kita ngerti. Mas Roy. Biar kita ngerti. Bapak Kalau seorang bukan kuasa hukum, Anda Bapak akademisi se- kampus mana? Ya, dengar Bapak. Gitu Oke. aja jawab nggak bisa. Bapak Kampusnya jangan-jangan ruko. Oke, isu hangat kadang bikin hangat, Rukun apalagi nih. kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani bersamaan kita dalam program Main Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kami akan segera kembali saat lagi. Nanti saya berikan kesempatan, Mas.